Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami yang terdiri dari Amanda, Atifa, Devandra, Dava, Khairu, dan Nadia akan menjelaskan tentang kearifan lokal suku Toraja. Asal-usul suku Toraja. Asal-usul suku Toraja berasal dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Awalnya, imigran asal Teluk Tonkin ini tinggal di wilayah pantai yang ada di Sulawesi, namun mereka pindah ke dataran tinggi yang sampai saat ini masih didiami oleh suku Toraja. Disebutkan juga bahwa masyarakat yang mendiami tanah Toraja ini adalah hasil percampuran dari penduduk lokal yang memang tinggal di dataran tinggi Sulawesi Selatan dengan para imigran dari Teluk Tonkin Yunan, Cina Selatan. Tarian suku Toraja. 1. Tarian papangan. Tarian ini dilakukan oleh gadis-gadis cantik memakai baju hitam atau gelap dan ornamen khas Toraja seperti kandaure tersebut. Pangangan adalah menari saat menerima tamu-tamu terhormat yang menyambut dengan kata-kata tanda mopangan maliki. Kata-kata dan penawaran sirih menunjukkan nilai ditempatkan pada kunjungan dan menegaskan bahwa para tamu telah diterima dan sekarang dianggap sebagai bagian dari masyarakat Toraja. 2. Tarian Madandan. Dalam tarian Maganda, sekelompok orang memakai hiasan kepala raksasa koin perak atau yang disebut Riskladdaelder, tanduk kerbau nyata dan kain sakral terbuat dari tari beludru hitam dengan bunyi bel dan suara teriakan pemimpin. Para hiasan kepala begitu berat bahwa tarian hanya berlangsung beberapa menit. Dulu pelantikan dilakukan selama rumah dan upacara panen. 3. Tarian Magelu. Magelu merupakan tarian yang paling terkenal dari Toraja. Penarinya berasal dari beberapa remaja putri yang menggunakan pakaian khusus, penari dan perhiasan emas antik. Tarian Magelu adalah salah satu tarian tradisional dari tanah Toraja yang dipentaskan pada acara pesta Rambutuka atau yang disebut pesta pernikahan. Juga tarian ini ditampilkan untuk menyambut para pahlawan yang kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan. Tradisi suku Toraja. Silagatedong atau ajang adu kerbau ini bertujuan untuk memberikan hiburan bagi keluarga yang berduka, sekaligus sebagai ajang pertunjukan bagi ratusan para pelayat yang datang. Kedua, Rambu Solo. Rambu Solo merupakan tradisi pemakaman ala suku Toraja yang dilakukan untuk menghormati sekaligus mengantarkan arwah menuju akhirat melalui serangkaian ritual dan doa. Ritual yang dilakukan berupa pertunjukan seni, adu kerbau, hingga mengantarkan jenazah. Ketiga, Tinggoro Tedong. Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian dalam upacara kematian khas orang Toraja atau bisa disebut Rambu Solo, yaitu mempertontonkan prosesi penyembelihan kerbau yang dilakukan dengan cara menebas leher kerbau dengan satu kali tebas saja. Sisemba. Tradisi Sisemba adalah permainan adu kaki yang dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa pada saat merayakan panen raya. Lagu suku Toraja. Merendeng merampa. Merendeng merampa kadianku dio padang di gente Toraya lebukan Sulawesi melombok membuntu mentantena nakabuma siapalak nasakai salusa dan kami sang Torayan umba padang ki olaim pari ma susa kiram poitang kipoma bandang penawaimo pasanan tengkoki umpa sundung rongko ki, yang artinya damai dan beruntung kelahiranku di negeri yang dinamakan Toraja, pulau Sulawesi yang bergunung, yang berlembah, yang berbukit-bukit, diliputi sawah dan kebun, disejukkan oleh sungai Sakdan. Kami semua orang Toraja, ke negeri manapun kami pergi, tetap kami ingat dalam hati. Meski susah derita kami jumpa, kami tidak keberatan hati. Itulah kewajiban kami menyempurnakan kejayaan kami. Suku Toraja dahulu. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 650.000 jiwa, dengan 450.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Roja. Sistem orang Toraja didominasi oleh kelompok kekerabatan yang disebut Marapuan dan Parapuan yang berorientasi kepada satu kakek moyang pendiri Tongkonan, yaitu rumah komunal sekaligus menjadi pusat
kekerabatan, dan kehidupan sosial serta religi para anggotanya. Kelompok Marapuan terdiri atas kerabat dari 3-5 generasi. Karena orang Toraja menganut pola kekerabatan yang bilateral sifatnya, maka seseorang bisa menjadi anggota dari beberapa buah tongkonan. Sebelum abad ke-20, suku Toraja belum tersentuh oleh dunia luar, sehingga masih menganut kepercayaan animisme yang dikenal sebagai aluk to dolo, yaitu kepercayaan yang disertai dengan perilaku-perilaku tertentu. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Baik mereka yang masih memegang kepercayaan animisme maupun telah memiliki keyakinan beragama. Ada prinsip dasar yang masih dipegang teguh untuk mengatur tata kehidupan hubungan antar sesama manusia orang Toraja, yaitu prinsip pengarontosan pada awal tahun 1900-an. Misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Telah memeluk agama Kristen Protestan dan Katolik event, sementara sebagian menganut Islam dan sebagian kecil lagi masih tetap pada kepercayaan animismenya. Sejak tahun 1900-an, itulah masyarakat Toraja mengalami transformasi budaya yang ditandai dengan pergeseran mata pencaharian dari bercocok tanam hortikultural sederhana menuju agraris, lalu berkembang ke sektor pariwisata yang terus meningkat dari masa ke masa, menyebarkan agama Kristen. Berikut ini adalah video observasi kelompok kami yang kami laksanakan di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita udah ada di Tongkonan, rumah adat Toraja. Di situ tuh kayak ada kepala kerbaunya gitu. Terus tadi udah terus kita lihat sekarang isinya kayak gimana ya guys. Let's go. Stay tune, ayo kita masuk. Rumah adat Toraja, namanya Rumah Adat Tongkolan. Jadi di sini ada baju adatnya, terus juga ada buat tempat makannya, dan di sini ada tempat tidur untuk tidur. Nah, katanya kalau orang Toraja, suku Toraja meninggal itu tidak langsung dikuburkan, jadi ditaruh dulu di sini, terus ada upacara adatnya dulu, terus anak-anaknya pada ngumpul di sini. Lalu baru setelah 7 hari ya di ininya upacaranya. Iya, upacaranya. Kamar bertahun-tahun ya. Oh, kamar bertahun-tahun, terus habis itu ditaruh di sini, baru nanti dikubur di batu besar. Terus ini juga ada untuk hiasan perempuan, nanti ini dicopot terus dikalungin ke perempuannya. Ini ada tempat makannya, piring-piring, namanya para-para. Nih.
Jadi ini adalah paluang atau kamar tidur buat perempuan. Ini Toraja itu terbagi jadi 3 ya. 3, yang pertama ini ada perempuan, paluang, terus yang ini itu buat laki-laki, dan yang sana tadi yang udah dijelasin buat ibu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kita ada namanya Lotko. Jadi setelah meninggal dan ditaruh di peti balun, mereka dikubur di batu besar ini.